Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi kelas 4 SD Negeri 47 Krui tentang tata cara berwudu. Silahkan anak-anakku dimanapun berada, disimak dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Buat anak-anak serta kawan-kawanku dimanapun berada yang baru menemukan channel ini, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Langsung saja kita mulai pada pokok bahasan. Tata cara berwudu disusun oleh Hermawan SPDI. Diaplikasikan di SD Negeri 47 Krui dengan moto takwa cerdas berakhlakul karimah. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada kesempatan kali ini, untuk kompetensi sikap sosial, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Kompetensi sikap spiritual, menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Kompetensi pengetahuan, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Kompetensi keterampilan, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun indikator pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah untuk indikator sikap sosial, menunjukkan perilaku menerapkan ketentuan syariat dalam bersuci dari hadas kecil, selalu mematuhi aturan agama. Indikator sikap spiritual, berperilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil, bertanggung jawab sebagai bentuk mematuhi perintah agama. Indikator pengetahuan menjelaskan tentang mengenal arti bersih dan suci, menjelaskan tentang wudhu. Indikator keterampilan mempraktikkan wudhu dengan benar. Adapun materi pembelajaran tata cara berwudhu sebagai berikut. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Sedangkan hadas kecil, misalnya buang air seni, buang air besar, dan buang angin, dapat menyebabkan batal wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Nah, apa yang dimaksud dengan wudhu? Wudhu adalah mengusapkan air yang suci dan mensucikan pada seluruh anggota wudhu dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Macam-macam penyebab hadas kecil. Jadi penyebab hadas kecil kurang lebih ada 4. Yang pertama, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Kedua, hilang akal disebabkan mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur. Jadi ketika seseorang mabuk, gila, atau tidur, ini bisa menyebabkan batalnya wudhu. 3. Persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalangi. Jadi bersentuhan langsung kulitnya, ini bisa menyebabkan batalnya wudhu. 4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Ini juga bisa menyebabkan batalnya wudhu. Adapun syarat-syarat wudhu, kurang lebih ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam, orang yang bukan Islam, ini tidak bisa melakukan wudhu atau tidak boleh. Jadi syarat yang pertama adalah harus beragama Islam. 2. Mumayyiz atau balik atau cukup umur. Jadi untuk anak-anak yang berwudhu itu masih tahap latihan atau pembiasaan. Nanti setelah mereka dewasa atau balik,
wudhu itu menjadi kewajiban bagi mereka. 3. Tidak sedang berhadas besar. 4. Memakai air yang suci dan mensucikan. Jadi kita tidak boleh berwudhu menggunakan air yang tidak suci. Misal kita berwudhu dengan menggunakan air yang ada di comberan, ya, atau air minuman keras, ya, atau air-air yang lain yang memang tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Jadi berwudhu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. 5. Tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Jadi ketika kita berwudhu, pastikan seluruh anggota wudhunya dapat langsung dibasuh dengan air tanpa terhalangi oleh kain atau hal-hal yang lain. Adapun rukun-rukun wudhu kurang lebih ada 6. Yang pertama niat, membaca niat. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Yang kedua adalah membasuh muka secara merata. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan keenam, tertib atau berurutan sesuai ketentuan syar'i. Jadi berwudu harus tertib dari awal sampai akhir, tidak boleh dibalik-balik, ya, atau diacak-acak, harus tertib supaya sah. Adapun sunnah-sunnah berwudu, yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi yang dimaksud sunnah di sini apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Lebih bagus dilaksanakan sesuai tuntunan dari Rasulullah. Jadi sunnah-sunnah wudhu diantaranya yang pertama membaca basmalah, kemudian baru mencuci tangan. Kemudian sunnah yang kedua adalah berkumur-kumur. Sunnah yang ketiga membasuh hidung. Sunnah yang keempat membasuh telinga. Dan sunnah yang kelima membaca doa setelah wudhu. Adapun tata cara berwudhu sebagai berikut bisa dilihat dalam gambar. Membaca basmalah dan mencuci kedua tangan, membaca bismillahirrahmanirrahim, mencuci kedua tangan, sela-sela jari tangan juga harus dibersihkan dari segala kotoran. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel di tangan tersebut. Kedua, membersihkan mulut dengan cara berkumur. Jadi berkumur bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi. Yang dikhawatirkan ketika kita sedang sholat, sisa-sisa makanan tersebut justru keluar dari sela-sela gigi. Nah, kalau sampai termakan tentu sholatnya batal. Ketiga, membersihkan hidung. Pastikan hidung kita bersih, ya, dari segala kotoran. Membersihkan hidung termasuk sunnah dalam berwudu. Keempat, membasuh muka sambil membaca niat berwudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Yang artinya niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Pastikan air dibasuh secara merata pada wajah. Berikutnya, membasuh kedua tangan sampai siku. Pastikan kedua tangan terbasuh dengan air sampai siku. Dahulukan tangan sebelah kanan. Keenam, mengusap sebagian rambut kepala. Usap sebagian rambut kepala. Boleh sampai di tengah kepala, boleh juga sampai di belakang. Sebanyak 3 kali secara merata. Langkah yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Pastikan telinga yang kanan terlebih dahulu. Kalaupun telinga ini tidak kita basuh, wudhu kita tetap sah. Karena membasuh telinga termasuk salah satu sunnah berwudhu. 8. Membasuh kedua kaki hingga batas mata kaki. Jadi, membasuh kedua kaki, dahulukan kaki yang kanan. Membasuh kaki merupakan rukun wudhu, jadi tidak boleh ditinggalkan. Setelah kita selesai berwudhu, kita disunahkan untuk membaca doa setelah wudhu. Adapun doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Adapun arti doa setelah wudhu adalah sebagai berikut. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, buatlah saya menjadi hamba yang bertaubat dan jadikanlah saya sebagai orang yang bersuci.
Demikianlah pokok bahasan tentang tata cara berwudu, materi pendidikan agama Islam kelas 4 SD Negeri 47 Krui. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.